Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin wa hin la'allakum tuflihun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari ini, hingga detik ini kita masih menerima anugerah rahmat, inayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kemampuan serta kemauan untuk bersama-sama mengunjungi atau berdatangan ke masjid ini untuk mengikuti ibadah pada hari Jumat ini, terlebih-lebih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, yang artinya barang siapa yang bersalawat atasku satu kali maka Allah akan membalas satu salawat itu dengan 10 kali. Kemudian beliau juga menyatakan dalam hadis yang lain yang berbunyi ahlul jannati hum aktsaruhum alayya salatan. Penduduk surga, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai penduduk surga, beliau menyatakan penduduk surga adalah orang-orang yang paling banyak melaksanakan salawat atasku. Tak lupa selaku khatib saya berwasiat kepada diri sendiri dan para hadirin sekalian secara umum agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sebuah ayat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak olehmu kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dikarenakan oleh ulah tangan-tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya semuanya merasakan, supaya para manusia itu merasakan akibat ulah-ulah sebagian daripada yang lainnya, la'allahum yarji'un, semoga atau dengan harapan semuanya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya dari ayat ini tidak pada kerusakannya, tidak pada efek daripada tindakan dari sebagian kita, akan tetapi di bagian terakhir la'allahum yarji'un, supaya kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya ada di potongan akhir, supaya kita kembali. Nah, bagaimana cara kembalinya?
ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan beristighfar dan memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfiru rabbakum fa inni atubu ilaihi sab'ina marratan fil yaumi." Bertaubatlah kamu, mohon ampunlah kamu semua kepada Tuhanmu, karena aku bertaubat dan memohon ampun kepada Tuhanku atau kepada Allah Subhanahu wa taala sehari itu minimal 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'at marrah. Dalam riwayat yang lain, aku bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 100 kali. 100 kali itu cara yang normal. Tapi cara yang tidak normal adalah dengan cara berkaca pada musibah yang dilakukan atau efek daripada tindakan dari sebagian kita. Nah, kalau kita berkaca pada tindakan sebagian kita, maka di sini dibutuhkan yang namanya nasihat. Dan ini yang sering terlupakan. Kalaupun ada yang sudah memberikan nasihat, itu nanti mungkin yang diberikan nasihat itu kurang bisa menerima nasihatnya. Mungkin bisa dari tata cara atau bisa dari kata-kata yang mungkin kurang nyaman untuk dibaca ataupun didengarkan. Nah, oleh karena itu kita harus kembali kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran olehmu semua, di antara kamu semua yang melihat kemungkaran ini secara umum, mungkaron ini secara umum, baik itu kemungkaran dalam tindakan yang kecil atau kemungkaran dalam tindakan yang besar. Contoh yang paling kecil kemungkaran atau efek daripada kemungkaran kecil yang sering terskip atau sering tidak dipedulikan oleh banyak orang adalah ketika kita melihat orang lain membuang sampah sembarangan, kita tidak memberikan nasihat. Kalaupun ada yang memberikan teguran, itu mungkin ada kalimat yang mungkin tidak nyaman untuk didengarkan, mungkin dengan teguran yang kasar atau dengan umpatan itu yang kadang-kadang orang lain tidak bisa menerima. Oleh karena itu, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kewenangan lebih, merubah dengan yad atau merubah dengan tindakan. Bisa tindakan dengan perbuatan atau dengan membuat kebijakan, atau tindakan dengan menegur orang tersebut secara langsung. Kemudian fa'illam yastati fabilisanihi. Nah, lisan di sini dalam arti memberikan nasihat. Fabilisanihi, dengan memberikan nasihat pada orang yang melakukan kemungkaran. Orang yang melakukan kemungkaran ini dipanggil, diberikan nasihat 4 mata. Bukan memberikan nasihat tapi dengan cara menjelekkan orang di depan umum. Itu bukan nasihat. Sekali lagi, itu bukan nasihat. Karena di zaman sekarang banyak orang yang menjatuhkan orang lain dengan nama atau atas nama nasihat. Karena yang melakukan kemungkaran tidak hanya satu, tapi hampir semua orang di dunia ini melakukan kemungkaran, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Jadi yang namanya nasihat itu 4 mata. Jika kita mendapati ada salah satu dari kita membuang sampah sembarangan, itu yang paling kecil, yang paling sepele, yang sering kita sendiri kadang lupa dan melakukan. Nah, itu nasihatnya adalah dengan cara dipanggil 4 mata, diberikan nasihat bahwasanya membuang sampah sembarangan itu seperti ini, efeknya nanti berimbas tidak hanya pada pelaku tapi pada orang-orang lain yang tidak melakukan. Kemudian yang ketiga, fa'illam yastati fabiqalbihi wa dzaka ad'aful iman. Maka jika orang ini sudah dibuatkan kebijakan, dinasihati 4 mata, ternyata tidak mempan, masih melakukan hal yang sama, maka fabiqalbihi, dengan hati. Maksudnya dengan hati di sini memberikan nasihat lewat doa, mendoakan orang ini supaya diberikan kebaikan, supaya orang ini kembali ke jalan yang benar, kembali tidak melakukan hal-hal yang mungkar. Wadaka ataful iman. Dan yang ketiga ini atau yang mendoakan orang ini termasuk dalam kategori yang lemah. Kenapa saya harus
atau sebagai khotib saya menekankan ini supaya kita tidak kembali ke potongan ayat yang pertama, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya kita tidak terimbas efek daripada tindakan kemungkaran orang-orang atau sebagian kita yang melakukan kemungkaran. Bahkan penolakan ini tidak hanya di ayat ini, bahkan ketika Nabi Lut alaihissalam yang mendapati masyarakatnya atau kaumnya melakukan ketidakbenaran, kemungkaran yang luar biasa, kemungkaran yang bahkan tidak dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, yaitu kemungkaran dalam bentuk menyukai sesama jenis. Makanya di dalam ayat disebutkan kaumnya Nabi Lut ini sebagai orang-orang yang musrifin, orang-orang yang melampaui batas kenormalan. Makanya Nabi Lut sendiri ketika menolak atau tidak setuju dengan tindakan masyarakatnya mengatakan inni li amalikum minal qalin. Al-qalin ini artinya penolakan yang luar biasa. Bahkan ada penekanan lebih menekan daripada kalimat aba wastakbara di surat Al-Baqarah. Penekanannya al-qalin ini kami menolak dengan sangat keras karena memang efeknya luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang beriman bersamanya. Bahkan termasuk istrinya pun terimbas karena perbuatannya sendiri. Makanya dalam ayat ini semuanya ditotal oleh Allah Subhanahu wa taala imbasnya. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim mataran. Coba kalau itu terjadi di zaman kita, habis kita karena tidak adanya nasihat. Jadi minimal kita melakukan penolakan dengan doa, menolak tindakan orang-orang yang mungkar ini dengan doa supaya tidak terjadi hal yang sama sebagaimana yang terjadi di zamannya Nabi Lut, yang mana buminya itu yang atas dijadikan bawah, yang bawah dijadikan atas. Gak cukup di situ, wa amtorna alaihim matoron, dan kami hujankan pada mereka dengan seburuk-buruknya hujan. Nah, hujannya kaum Lut apa? Hujannya kaum Lut adalah berupa serpihan batu vulkanik, dan itu batunya sudah tertera nama korban-korbannya, jadi tidak akan meleset. Nah, selain korban manusia di zaman Nabi Lut, ada kambing, ada makanan, semuanya jadi korban. Apakah mereka melakukan hal yang sama? Tentu tidak, tapi terimbas karena tidak adanya penolakan. Oleh karena itu, kita di zaman yang damai ini, ketika mendapati orang melakukan kemungkaran, alangkah baiknya kita melakukan teguran dengan cara memberikan nasihat supaya kita tidak terimbas. Dalam sebuah hadis yang doif, mungkin doif ya, tapi ini saya sampaikan saja karena untuk menyemangati kita memberikan nasihat. Dalam sebuah hadis riwayat Tabarani, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala auha ila malakin liyu'adziba qaryatan. Allah memerintahkan kepada seorang malaikat untuk mengadab suatu desa. Kemudian malaikat ini berangkat ke desa tersebut survei. Kemudian menyatakan, ya Rabbu inna fiha abdaka sholih. Wahai ya Allah, di sana itu terdapat hambamu yang soleh. Tapi apa kata Allah? Faminhu fabda. Dalam riwayat yang lain meskipun sama-sama lemah, fabihi fabda. Dalam riwayatnya Imam Al-Baihaqi, itlibha alaihi wa alaihim. Adabnya itu mulai dari orang ini, mulailah adab itu dari orang tersebut. Apa alasan Allah Subhanahu wa taala? Fa innahu lam yatama'ar wajhuhu lillah. Karena orang ini bahkan tidak merasa emosi ketika melihat kemungkaran di mata Allah Subhanahu wa taala itu mungkar, tapi orang ini tidak memberikan reaksi apapun, bahkan tidak menunjukkan adanya penolakan. Maka ketika ada azab, maka dimulai dari orang itu yang terimbas, padahal dalam kategori solih orang ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama saling berintrospeksi, saling menasehati satu sama lain, baik itu untuk menjaga diri sendiri ataupun sebelum terjadinya kemungkaran. Dan pada orang-orang yang kedapatan melakukan kemungkaran harus mau dinasehati, jangan ngeyel.
Malah zaman sekarang orang itu dinasehati malah lebih galak yang dinasehati, padahal dia kemungkarannya jelas. Contoh nyata misalnya kita mendapati orang membuang sampah di kanal air atau di aliran air. Tentu efek daripada itu sering kita lihat pada musim hujan kemarin, dari bundaran sana sampai masuk ke sini airnya penuh, ya kan? Kalau saya lihat, karena saya sering lewat di jalur Sepande, itu di kanal air Sepande itu terlalu banyak dahan, ada ranting, ada bekas popok bayi, entah dari mana itu. Yang jelas itu ulah manusianya. Tidak mungkin ada popok bayi jalan sendiri nyemplung dalam kanal air, tidak mungkin. Makanya saya menasihati diri saya sendiri dan para hadirin sekalian supaya introspeksi diri yang pertama, kemudian saling menasihati satu sama lain supaya kita tidak terimbas atau tidak termasuk dalam ayat liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, supaya kita tidak terimbas oleh tindakan sebagian besar dari kita dalam melakukan kemungkaran. Dan juga kita termasuk dalam orang yang nanti ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi salah satu bentuk orang yang beragama itu adalah dengan cara saling menasehati. Yang pertama lillah, nasihat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita memberikan nasihat supaya viral, aku orang soleh ngasih nasihat, itu tidak boleh. Wali amatil muslimin, dan kemudian untuk amatil muslimin, nasihat ini berlaku untuk kaum muslimin secara umum. Marilah kita sama-sama saling introspeksi dan saling menasihati supaya terwujud apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr yang berbunyi wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaklah kamu semua melihat yang dilakukan olehmu, melakukan introspeksi. Ini ayat tentang introspeksi. Lighad, supaya kita tidak melakukan keburukan serupa di masa mendatang, dan supaya kita bisa mengembangkan kebaikan itu pula di masa mendatang. Dan masih ditambahi wattaqullah, bertakwalah dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana asrif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba.
واجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.